Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan review satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang derajat hadisnya adalah sahih, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga. Adapun yang di surga adalah yang berilmu lalu memutuskan dengannya. Adapun dua yang di neraka adalah yang memutuskan perkara manusia dengan kebodohan dan yang mengetahui kebenaran tapi memutuskan sebaliknya. Nah, di sini kita melihat dikatakan hakim memutuskan, yaitu memang hakim dalam sidang perkara maupun ulama ataupun pemimpin suatu wilayah atau negara. Jadi bisa diartikan bahwa orang yang memutuskan suatu perkara itu dibagi menjadi tiga golongan, yaitu orang yang berilmu dan memutuskan dengan ilmunya tersebut, yaitu ilmu yang benar. Dia memutuskan dengan kebenaran ilmunya tersebut. Kemudian yang kedua, dia tidak berilmu atau bodoh, tapi dia memutuskan perkara dengan sembarangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu dia mengetahui ilmu tetapi justru malah memutuskan yang sebaliknya. Mengenai yang pertama dan kedua, kita sudah mengetahui bahwasanya pentingnya menuntut ilmu, ya, karena dengan berilmu itu kita bisa benar dalam memutuskan perkara-perkara yang kita hadapi. Maka itu menuntut ilmu adalah wajib. Hey there. Thalabul ilmi Subscribe to my channel fardhatun ala and also kulli press this muslimin. bell icon. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, yang pertama dan kedua itu kita tahu bahwasanya yang pertama memutuskan dengan benar karena dia berilmu. Yang kedua, dia memutuskan salah karena dia tidak berilmu. Nah, yang ketiga ini dia memutuskan salah padahal dia memiliki ilmu yang benar. Dia memutuskan tidak dengan ilmunya tersebut, justru malah bertentangan dengan ilmunya tersebut. Maka itu orang ini sesungguhnya orang yang paling buruk, ya, diantaranya motivasi atau pendorong dia melakukan itu ada dua sebab. Yang pertama adalah karena dia menginginkan dunia,
ataupun harta atau apalah, pokoknya masalah dunia. Karena keinginan dunia, iming-iming dunia itu, maka dia memutuskan berlawanan dengan ilmu yang dia miliki, dengan ilmu yang benar. Itu ada dari hakim maupun dari ulama maupun para pemimpin. Sering terjadi seperti itu. Yang alasan kedua, motivasi yang kedua, kenapa mereka melakukannya, itu karena bisa jadi karena hasad. Ulama hasad terhadap ulama yang lain, pemimpin hasad terhadap yang lain. Nah, itu kenapa seperti itu? Kadang ulama itu seorang manusia juga. Ketika ada ulama lain yang lebih dipercaya oleh umat, kadang ada ulama atau ustadz itu yang dia hasad kepada ulama yang lain yang lebih dipercaya oleh umat. Maka itu kadang-kadang meskipun ulama lain yang dia hasad kepadanya menjadikan dia memutuskan segala perkara berlawanan dengan ulama yang dihasad tersebut. Ini sering terjadi juga. Bahkan ada juga dua-duanya sudah dia memiliki hasad, kemudian juga mendapat iming-iming dunia karena ada orang lain yang memang ingin menghalangi dakwah ustadz atau ulama tersebut karena kebenaran itu mungkin menghalangi bisnisnya misalnya. Nah, ini juga suatu perkara yang pelik di dalam umat ini. Maka itu kita perlu jeli ketika mengikuti ulama atau ustadz, karena ulama atau ustadz itu tidaklah maksum. Dia bukanlah nabi yang semuanya pasti benar. Meskipun dia tidak bohong, tapi sebab-sebab itu bisa saja terjadi kepada setiap orang. Nah, yang demikian itu perlu kita cermati, bahwasanya hakim misalnya seharusnya memberikan hukuman mati kepada seorang, ya. Jadi misalnya seorang hakim memutuskan suatu perkara yang seharusnya orang tersebut harus dihukum mati, tetapi dia meringankan. Dia menjadi bebas dari hukuman mati tersebut. Atau kalau ada hukuman selain hukuman mati, mungkin ada hukuman setengah mati gitu. Dia bikin hukuman itu menjadi setengahnya. Jadi karena hukumannya mati, dia buat jadi hukuman setengah mati. Kalau ada, kalau tidak ada ya mungkin bebas dari hukuman mati. Nah, itu yang perkara-perkara yang sering kita jumpai. Nah, itu makanya kita perlu cermati untuk mengikuti
ulama atau ustadz, sehingga kita tidak salah dalam memilih jalan. Kita belajar kepada ulama atau ustadz itu baik, sangat baik, tetapi tidak semua ucapannya harus kita ikuti. Kita harus memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Maka ketika ulama itu mengucapkan satu fatwa, maka kita perlu cek kebenarannya, apakah dalilnya benar, apakah hadisnya benar, sehingga kita mengikuti pendapat itu karena ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.